Got something for you if you would. Apa sih self-harm itu? Nih, aku kasih tahu ya. Self-harm adalah tindakan seseorang berupa menyakiti atau bahkan melukai dirinya sendiri. Biasanya dilakukan oleh seseorang menggunakan benda tajam maupun tumpul yang berada di sekitarnya. Selain itu, self-harm juga bisa berupa menyakiti dirinya sendiri secara langsung, seperti menjambak rambut, memukul diri sendiri, memukul ke tembok, dan lain sebagainya. Bahkan hal ini bisa menyebabkan kematian. Nah, apa saja sih bentuk dari perilaku self-harm ini? Yang pertama ada memotong, merobek, mengukir, atau membuat simbol tertentu pada pergelangan tangan, lengan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Yang kedua ada membenturkan atau memukul dirinya sendiri hingga memar, atau bahkan mengalami pendarahan yang dilakukannya itu secara sadar. Yang ketiga ada meracuni diri sendiri dengan menggunakan tablet atau bahan kimia yang beracun. Yang keempat, dengan sengaja mencegah penyembuhan luka. Semisal kalian mempunyai luka di bagian kaki. Nah, kalian yang seharusnya mengobati tapi malah membiarkan luka itu tetap ada. Yang kelima, menggaruk atau mencubit dengan kuku atau bahkan menggunakan benda tajam yang dilakukan dengan sengaja sehingga terjadi pendarahan atau bahkan membekas pada kulit. Nah, tadi sudah membahas bentuk dari perilaku self-harm. Sekarang kita akan bahas apa sih yang menyebabkan seseorang itu menyakiti dirinya sendiri. Yang pertama ada memiliki trauma akan peristiwa tertentu di masa lalu, yang mana dari kondisi tersebut seseorang akan melakukan dan menganggap hal itu sebagai cara untuk meluapkan kejadian traumatisnya tersebut. Yang kedua, bentuk kebencian dan kekecewaannya pada dirinya sendiri. Yang ketiga ada lingkungan sosial yang tidak mendukung, mungkin dari lingkungan keluarga, pertemanan, atau kerja, dan lain-lain. Yang keempat, memiliki gangguan mental tertentu seperti depresi, psikosis, autisme, dan lain sebagainya. Yang kelima, merasa tertekan dan memendam perasaan negatif dalam waktu yang kurun lama. Seperti misalnya tekanan yang muncul dari masalah keluarga yang akan menimbulkan perasaan negatif pada seseorang. Maka pada kondisi ini penderita akan cenderung melukai dirinya sendiri untuk meluapkan emosi atau perasaan negatifnya tersebut. Yang keenam ada tidak dapat mengekspresikan dirinya sendiri dengan baik yang berujung stres dan depresi. Selanjutnya kita akan membahas cara mengatasi atau cara mencegah terjadinya self-harm atau menyakiti diri sendiri. Yang pertama, mencari tahu penyebabnya. Kita bisa mencari tahu apa sih penyebab dari seseorang melakukan hal tersebut. Apa penyebab dari seseorang melukai dirinya sendiri dengan menggunakan benda tajam dan lain sebagainya. Yang kedua, berbicara dengan orang yang paling dipercaya atau datang ke psikolog. Misal kita punya seorang sahabat, kita bisa percaya kepada dia, maka kita bisa menceritakan kepada dia atau ke orang tua kita. Yang ketiga, mencari cara untuk melepas stres seperti menggambar, melukis, mendengar musik, dan lain sebagainya. Yang keempat, bisa menemukan perilaku pengganti, yaitu seperti menulis, makan, atau bermain alat musik yang itu bisa menyebabkan kita melupakan untuk melukai diri kita sendiri. Yang kelima, berolahraga. Misalnya saat seseorang memiliki keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri, segeralah untuk mengalihkan ke hal tersebut dengan olahraga. Karena dengan berolahraga kita bisa melepas rasa emosi. Dan olahraga ini juga dapat membantu untuk memperbaiki suasana hati yang sedang tidak baik. Love yourself!